Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam ta'zim kami sampaikan kepada seluruh hadirat pejuang yang insya Allah mudah-mudahan perjuangan ini mendapatkan keberkahan dari Allah. Perjuangan dengan niat yang baik untuk memberikan kesejahteraan kepada keluarga, memberikan kebahagiaan kepada orang tua. Insya Allah Allah berkahkan rezekinya, diberikan rezeki yang halal, diberikan rezeki yang penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Khusus kepada Bunda yang telah menjemput kita semua di bandara dan wasilah daripada beliau saya bisa hadir di tengah-tengah antum semua. Insya Allah mudah-mudahan wasilah ini silaturahmi yang terus panjang sampai ke hadapan Allah. Silaturahmi yang akan bisa membawa sebagai lontaran mata rantai yang sehingga kita terseret sampai ke dalam syurganya Allah. Amin. Khusus fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa anjadana min dalmati jahli wa tayyajini ila nuril islami wa ilmi wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idni wa kad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladhi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alika al-adhari ma'dini sirrika al-asma fahum sufulun najati himana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah dari mulai pagi menjelang siang yang penuh keberkahan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita. Khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur yang panjang ya insya Allah. Mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita juga minta kepada Allah mudah-mudahan apabila Allah tetapkan kita di dalam ajal, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan kita juga minta kepada Allah tidak keluar dari majlis ini melainkan semua dosa kita diampuni Allah. Amin. Dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tidak ada kata yang lebih pantas kecuali ungkapan syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Dengan segala keberkahan, dalam segala kenikmatan Allah memberikan kita tanpa memilih siapapun dia pasti akan mendapatkan nikmat dari Allah tanpa terkecuali. Baik mereka beriman maupun mereka tidak beriman kepada Allah pasti akan diberikan kenikmatan. Tapi alhamdulillah kalau kita yang beriman kepada Allah, Allah akan berikan kita keimanan dan serta kenikmatan dunia sampai di akhirat. Dan bagi mereka yang jauh dari Allah, maka mereka orang-orang yang tidak akan mendapatkan kenikmatan akhirat, hanya diberikan kenikmatan urusan dunia. Setiap apapun yang diberikan oleh Allah, Allah pasti akan selalu memberikan yang terbaik untuk hambanya, barang siapa yang mau.
Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an beliau mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil hanya orang yang beriman. Yang diminta oleh Allah cuma bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Apa yang diartikan di dalam takwa? Ada 3 ketentuan yang berada di dalam ketakwaan, serta ketakwaan ini dengan yang sebenar-benarnya takwa. Yang pertama, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, dan ini ayat sering kita dengar. Ini ayat selalu yang membawa kita ini untuk dijadikan satu perhatian khusus. Barang siapa yang bersyukur, kata Allah yang pertama ini, wa in ta'adzana rabbukum. Apa manfaatnya? Dengan ayat yang diawali dengan wa in ta'adzana rabbukum, dan Allah memberikan izin kepada mereka. Hanya orang yang memberikan izin yang pantas bersyukur kepada Allah. Jika mereka tidak diberikan izin, maka mereka akan jauh dari rahmat Allah. Maka orang yang bersyukur, maka Allah akan tambah. Syukur ini betapa besar. Ada orang yang syukur kepada Allah, ada orang yang syukur kepada syaitan. Ini ada 2 nih. Mudah-mudahan kita tergolong manusia yang syukur kepada Allah. Siapa manusia yang paling pandai bersyukur kepada Allah? Nabi Muhammad SAW. Di dalam satu riwayat, datang 2 sahabat mengetuk rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha. Ya Aisyah, khabirni. Wahai Aisyah, kabarkan kepada kami apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sedangkan kami tidak mengetahui. Kami tidak melihat karena engkau yang selalu berada di dalam bersama Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau dengan tetesan air mata, Siti Aisyah mengatakan, wahai ashabi Rasulullah, wahai para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, datang malam giliran Rasulullah ke rumahku, kata Siti Aisyah. Begitu datang ke rumahku, kita tahu betul Siti Aisyah istri yang paling muda, yang jauh umurnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tatkala Rasulullah datang ke rumah Siti Aisyah, lalu saat Siti Aisyah menceritakan kepada para sahabat, Rasulullah meminta izin kepadaku karena ini malam adalah malam giliranku. Ya Aisyah, bolehkah aku beribadah kepada Allah? Maka Siti Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, silahkan. Aku adalah manusia yang paling beruntung. Dari masyrik ilal maghrib, dari barat sampai ke timur, mereka berbondong-bondong ingin berdekatan denganmu. Tapi malam ini nanti aja, biar saya selesaiin dulu, ya. Biar iya, terus aja masuk, nggak apa-apa. Sambil aja terus, nggak apa-apa. Jamaah, kalau bisa ada yang maju, biar jamaah yang di belakang bisa masuk. Agak majuan. Yang di paling belakang yang masih ada selang, silakan masuk, ya. Tasnya di panggung, tas di panggung, tas panggung. Harus masuk, semua jamaah harus bisa masuk. Ini memang si sore dimasuk nih pisan kan? Disetok. Nggak apa-apa. Yang di dalam pertama antusias dari umat Rasulullah SAW. Kalau bukan karena kita berkumpul karena Nabi, semua ini berkumpul karena cinta. Betul? Insyaallah mudah-mudahan cinta ini diabadikan oleh Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Saya ulangi. Saat di mana sahabat Rasulullah SAW datang kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha, lalu beliau mengatakan, khabirni ya Aisyah, kabarkan kepada kami apa yang telah Nabi lakukan di dalam, sehingga kami belum pernah bisa melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Lalu Siti Aisyah dengan berlinang air mata, beliau mengatakan, datang satu malam Rasulullah giliran datangnya ke rumahku. Saat beliau masuk ke dalam rumahku, beliau mengatakan, ya Aisyah, bolehkah aku menjadi seorang yang beribadah di malam ini untuk Allah?
Maka beliau mengatakan, maka silakan ya Rasulullah. Apa aku adalah manusia yang paling beruntung? Dari masyrik ilal maghrib, dari barat sampai ke timur, orang berbondong-bondong ingin dekat denganmu, ingin bersalaman denganmu, ingin melihat wajahmu. Namun di saat ini aku adalah wanita yang paling beruntung, kata Siti Aisyah. Engkau datang di dalam rumahku, engkau berada di dalam satu kamar bersamaku ya Rasulullah. Bahkan kulitmu bersentuhan dengan kulitku. Engkau tidur di atas dipan bersamaku, bahkan kau satu selimut denganku ya Rasulullah. Ini Siti Aisyah, ini istri yang paling solehah. Sampai Nabi SAW, sebenarnya kalau Siti Khadijah dikasih umur panjang, ada satu hadis beliau mengatakan, jika Khadijah belum dipanggil oleh Allah, maka aku serahkan cintaku seutuhnya untuk Siti Khadijah Kubra. Khusus satu istri. Ini kehebatan Nabi Muhammad SAW. Tapi ya apa boleh buat, sebenarnya pernikahan betul, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahnya Nabi. Ada juga sebagian ulama yang menyatakan nikah 2, 3, 4 itu merujuk kepada ayat diperbolehkan, tapi di dalam hukum yang sebenarnya adalah makruh. Paham ya? Makruh. Tapi mereka yang mapan wajib hukumnya. Yang mapan, yang sanggup, maka dia wajib hukumnya. Kenapa? Membantu. Ini niatnya. Bahkan Siti Aisyah radhiyallahu anha warḍaha, beliau mengatakan, jika engkau ingin beribadah silakan ya Rasulullah. Rasulullah bangkit dari tempat tidurnya, Rasulullah bangun, masuk, ambil wudhu. Setelah beliau keluar, beliau salat 2 rakaat dengan berlinang air mata. Dari mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, Rasulullah meneteskan air mata. Tanpa disadari, satu malam itu sampai terdengar Bilal bin Rabah mengumandangkan tarhim. Kalau kita bilang jadwal imsakiyah, 10 menit lagi mau isya, mau subuh, Sayyidina Bilal memanggil, as-salatu khairum minan naum, as-salah, aqimis salah, udah memanggil. Sampai saat Bilal bin Rabah memanggil untuk sholat berjamaah, maka Rasulullah hentikan sholatnya. Siti Aisyah nggak disadarin, ini kerudungnya, kalau kita bilang khimarnya, ini kalau boleh dibilang bisa diperes. Siti Aisyah pun juga menangis. Melihat keadaan Rasulullah, Siti Aisyah terus ikut menangis. Lalu setelah Rasulullah salam, Rasulullah angkat tangan, lalu ditanya oleh Siti Aisyah, istri yang paling banyak mengeluarkan sirah hadis, Siti Aisyah radhiyallahu anha warḍaha. Kenapa? Karena umurnya pernikahan dengan Rasulullah hidupnya lama. Sampai Siti Aisyah menghadapi saat di mana Rasulullah di dalam ajalnya. Maka di sini Rasulullah SAW ditanya oleh Siti Aisyah, ya Rasulullah, apa yang membuatmu setiap gerakan ada tangisan di dalamnya ya Rasulullah? Apa jawaban Sayyidina Muhammad SAW? Satu jawaban Nabi, ya Aisyah, tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Kita tahu betul Nabi Muhammad memegang kunci surga. Kita tahu betul yang pertama kali akan masuk ke dalam surga adalah Rasulullah. Tapi Nabi Muhammad setiap malam terus menangis kepada Allah, cuman mengatakan, tidakkah boleh aku bersyukur kepada Allah? Maka Rasulullah menceritakan di dalam riwayatnya, ada sebelum aku dilahirkan ke dunia ini dari rahim ibuku, satu orang Nabi jalan di saat dimana kalau kita bilang di gurun, melihat satu batu kecil mengeluarkan air cukup deras. Lalu ditanya oleh Nabi tersebut, wahai batu, apa yang membuatmu mengeluarkan air cukup deras? Jawaban batu tersebut, wahai Nabi Allah, sesungguhnya aku mendengar Allah menciptakan surga dan neraka. Dan neraka ini diisi bahan bakarnya manusia dan bebatuan. Maka aku khawatir aku dijadikan bahan bakar api neraka. Batu kecil takut untuk masuk ke dalam neraka. Lalu Nabi Allah tersebut mengangkat dua belah tangan, ya Allah, masukkan batu ini ke dalam surgamu. Lalu saat setahun berikutnya Nabi Allah tersebut melewati lagi.
ngelihat ini batu lebih deras keluar airnya daripada yang lalu. Ditanya lagi, wahai batu, apa lagi yang membuatmu mengeluarkan air cukup deras? Ternyata batu ini menangis. Yang pertama, dia nangis takut untuk dijadikan bahan bakar api neraka. Tapi yang kedua, wahai Nabi Allah, saat ini aku mengeluarkan air mata, aku bersyukur kepada Allah, doamu dikabulkan oleh Allah, dan aku tertulis menjadi penghuni syurganya Allah. Batu bisa syukur kepada Allah. Batu tahu diri kalau dia sebagai hamba Allah. Sekarang saya mau tanya, kita ini hamba Allah apa bukan? Kata siapa? Kata siapa? Kata Ustadz Rifki ya Mas. Kita kan kepedean. Betul ya? Kalau kita ngaku kita mah semua hamba Allah. Tapi yang dikatakan hamba oleh Allah di dalam Al-Quran jelas di dalam surat Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan seorang hamba. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang